Shalom, perkenalkan nama saya Henny Masiku dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, kelas PTIKI, angkatan 2022. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai format instruksi, mode pengamatan dan aritmetik logik unit pada sebuah komputer. Oke, pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian format instruksi. Jadi, format instruksi merupakan suatu perintah yang diberikan kepada sebuah CPU atau sebuah komputer untuk menjalankan sebuah operation system dari sebuah CPU tersebut. Nah, set instruksi juga biasa digunakan untuk perantara komunikasi dari programmer menuju suatu mesin. Set instruksi biasanya berupa bahasa mesin yang digunakan sebagai jembatan atau penghubung komunikasi antara manusia dengan sebuah komputer. Format instruksi menentukan susunan dan tata letak bit suatu instruksi. Format instruksi mencakup kode serta implisit dan eksplisit operan. Nah, jadi format instruksi adalah suatu alat untuk menentukan panjang instruksi dan alokasi bit dalam instruksi tersebut. Penentuan panjang instruksi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh ukuran memori, organisasi memori, struktur bus, kompleksitas CPU, dan kecepatan CPU. Yang kedua, mengenai jenis format instruksi. Jenis-jenis format instruksi ada 4. Yang pertama yaitu data processing atau arithmetic dan logic instruction. Data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Pemrosesan data ini sering menggunakan komputer sehingga bisa berjalan secara otomatis, dan setelah data diolah dan data ini biasanya mempunyai nilai yang informatif jika dinyatakan dan dikemas secara terorganisir atau secara rapi, sehingga pemrosesan sering dikatakan sebagai sistem informasi. Istilah ini mempunyai arti yang hampir sama. Pemrosesan data mengolah dan memanipulasi data mentah menjadi sebuah informasi atau sebuah hasil pengolahan. Nah, sedangkan sistem informasi memakai data sebagai bahan masukan dan menghasilkan informasi sebagai produk keluaran. Jenis yang kedua yaitu data stream atau memory instruction. Data stream biasanya disebut dengan memori komputer, merujuk pada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Penyimpanan data pada komputer menyediakan salah satu fungsi inti dari komputer modern, yaitu mempertahankan informasi. Memori merupakan salah satu komponen fundamental yang terdapat di dalam sebuah komponen komputer modern dan memiliki keterkaitan dengan mikroprosesor dan menjadi model komputer yang digunakan semenjak tahun 1940-an. Nah, dalam penggunaan kontemporer, memori komputer merujuk pada bentuk media penyimpanan berbahan semikonduktor yang biasa dikenal random access memory atau RAM, dan kadang dalam bentuk lain yang lebih cepat tapi hanya dapat menyimpan data secara sementara. Komputer stream secara umum merujuk pada media penyimpanan massal yang biasa berupa cakram optis, beberapa bentuk media penyimpanan magnet disk, dan tipe-tipe media penyimpanan lainnya yang lebih lambat ketimbang RAM, tapi memiliki sifat lebih permanen seperti flash memory. Jenis yang ketiga ada input-output instruction. Proses data
Pada jenis ini adalah proses memindahkan data-data dari database yang berupa data, indeks, dan grant. Pada input-output interaction terdiri dari dua bagian dasar, yaitu yang pertama ada load dan upload, bertujuan untuk memfokuskan dan memindahkan data yang berupa indeks atau data itu sendiri dari database. Yang kedua ada export dan import, bertujuan untuk memindahkan data secara lengkap mulai dari grant atau data lainnya. Kemudian jika bagian load berhubungan dengan import atau upload berhubungan dengan export, maka yang terjadi adalah load berfungsi untuk memasukkan data atau transaksi ke sebuah table, dapat dikatakan sebagai insert, replace, atau update. Sedangkan upload berfungsi untuk membuat data, table, grafik, atau file. Nah, upload memiliki kelemahan, yaitu dalam prosesnya bisa saja terjadi data yang tidak berpindah secara sempurna. Nah, yang kedua, upload parameter limit untuk membatasi beberapa operan record. Kemudian sampel untuk mencari sampel yang telah ditentukan. Kemudian when berdasarkan kondisi. Nah, jenis yang keempat ada control, test, and branch instruction. Unit kendali adalah salah satu bagian dari komputer yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali atau sebuah kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian aritmetik logic unit dalam sebuah komputer. Nah, output dari CU ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat komputer. Pada awalnya CU diimplementasikan sebagai ad hoc logic yang susah dan sudah untuk didesain. Tetapi pada masa sekarang, CU diimplementasikan sebagai sebuah mikroprogram yang disimpan dalam tempat penyimpanan kontrol. Ada beberapa word dari mikroprogram dipilih oleh bit yang datang dari word tersebut akan secara langsung mengontrol bagian-bagian yang berbeda dari sebuah perangkat, termasuk register, arithmetic logic unit, register instruksi, bus, dan peralatan input-output dibuat di luar chip. Pada komputer modern, setiap subsistem telah memiliki kontrol masing-masing dengan CU sebagai pemantaunya. Kemudian materi yang ketiga tentang elemen set instruksi pada komputer. Yang pertama ada operation code atau opcode adalah suatu kode yang berisi perintah yang digunakan untuk menentukan dan menjalankan operan. Yang kedua ada sort operan sequence adalah suatu sumber instruksi yang digunakan untuk melibatkan sejumlah operan atau operasi matematika. Yang ketiga ada result operan reference adalah suatu hasil dari operan yang dijalankan. Kemudian yang keempat ada next instruction reference adalah bagian yang menginformasikan CPU untuk mengambil instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Next, pada bagian solve, operan reference dan result operan reference dapat terhadap pada salah satu dari tiga area berikut. Yang pertama itu ada memori yang digunakan untuk mereferensi instruksi berikutnya yang berada pada alamat memori utama ataupun memori virtual. Kemudian yang kedua ada register CPU adalah area yang digunakan untuk mereferensi instruksi berikutnya, di mana CPU terdiri dari satu atau lebih register yang mungkin dirujuk oleh instruksi mesin. Apabila CPU hanya terdiri dari satu register, maka proses mereferensi instruksi berikutnya mungkin bersifat implisit atau biasa disebut ada tapi tidak terlihat jelas. Nah, sedangkan jika CPU terdiri dari beberapa register, maka proses mereferensi instruksi bersifat eksplisit atau biasa disebut ada dan terlihat jelas. Alasannya yaitu karena tiap register diberi nomor yang unik dan instruksi terdiri dari nomor register yang dimaksud.
Next, yang ketiga, perangkat input-output adalah area yang digunakan untuk mereferensi instruksi berikutnya, di mana instruksi harus menentukan modul input-output dan perangkat yang diperlukan untuk melakukan operan. Nah, jika input-output yang dipetakan menggunakan memori, maka hanya alamat memori utama dan memori virtual yang akan digunakan. Next, desain set instruksi. Desain set instruksi adalah suatu rancangan set instruksi. Dalam desain set instruksi terdapat berbagai masalah yang kompleks yang melibatkan beberapa aspek. Yang pertama itu ada kelengkapan set instruksi, ortogonalitas yaitu sifat independensi instruksi. Yang ketiga kompatibilitas yaitu berupa source kode dan objek kode. Selain ketiga aspek tersebut juga melibatkan hal-hal. Yang pertama, operation character yaitu berkaitan dengan banyaknya operasi yang digunakan, operasi apa saja yang digunakan, dan beberapa sulit operasi tersebut. Yang kedua ada data type, yaitu berkaitan dengan tipe dan data apa saja yang digunakan untuk operasi. Yang ketiga ada instruction format, yaitu berkaitan dengan panjang instruksi atau jumlah bit, banyaknya alamat, dan sebagainya. Next, yang keempat, register, yaitu banyaknya register yang dapat digunakan. Dan yang kelima, addressing, yaitu mode pengamatan untuk operan. Yang kelima itu ada macam-macam instruksi berdasarkan akses memori. Yang pertama itu memory to memory. Memory to register adalah sebuah instruksi yang memungkinkan operasi dilakukan di memori dan di register. Yang kedua itu register to memory adalah sebuah instruksi yang memungkinkan operasi dilakukan di register dan di memori. Dan yang ketiga itu register to register, yaitu sebuah instruksi yang hanya dilakukan di register. Materi yang keenam itu pengertian metode pengamatan. Metode pengamatan adalah bagaimana cara merujuk dan mengamati suatu lokasi memori pada sebuah alamat di mana operan akan diambil. Metode pengamatan diterapkan pada set instruksi, di mana pada umumnya instruksi terdiri dari opkode atau kode operasi dan alamat. Setiap metode pengamatan memberikan fleksibilitas khusus yang sangat penting. Mode pengamatan ini meliputi direct addressing dan embedded addressing. Kekuatan utama dari setiap komputer terletak pada kemampuan dalam mengakses memori. Mode pengamatan dari CPU menyediakan kemampuan pengertian bagaimana suatu instruksi akan mendapatkan data yang diperlukan dalam eksekusi, karena ada beberapa macam mode pengamatan yang berbeda. Suatu instruksi dapat mengakses operan dalam satu atau beberapa cara yang berbeda. Setiap variasi mode pengamatan dari satu variasi mode pengamatan memiliki kode operasi. Nah, yang unik hingga 62 instruksi dasar mikrokontroler M68HC05 membutuhkan setidaknya 210 kode operasi dan instruksinya. Kemudian yang ketujuh ada teknik mode pengamatan. Yang pertama itu immediate addressing atau pengamatan segera, memiliki kelebihan. Yang pertama itu tidak adanya referensi memori selain dari instruksi yang diperlukan untuk memperoleh operan. Kelebihan yang kedua, menghemat siklus instruksi sehingga proses keseluruhan akan cepat. Mempunyai kekurangan, ukuran bilangan dibatasi oleh ukuran file alamat. Yang kedua itu direct addressing atau pengamatan langsung. Nah, memiliki kelebihan, file alamat berisi efektif address sebuah operan, dan kekurangannya itu keterbatasan file alamat. Paling panjang file alamat biasanya lebih kecil dibandingkan dengan
panjang word. Yang ketiga itu ada indirect addressing atau pengamatan tak langsung. Nah, pengamatan tak langsung berguna karena dapat memberikan fleksibilitas tinggi dalam mengamati suatu harga. Nah, kelebihannya itu ruang bagi alamat menjadi besar sehingga semakin banyak alamat yang dapat direferensi. Tetapi mempunyai kekurangan, diperlukan referensi memori ganda dalam satu batch sehingga memperlambat proses operasi. Kemudian yang keempat itu register addressing, mirip dengan mode pengamatan langsung, tetapi memiliki perbedaan terletak pada file alamat yang mengacu pada register. Nah, kelebihannya diperlukan file alamat berukuran kecil dalam instruksi dan tidak diperlukan referensi memori. Kelebihan yang kedua, akses ke register lebih cepat daripada akses ke memori sehingga proses eksekusi akan lebih cepat. Tetapi memiliki kekurangan, yaitu ruang alamat menjadi sangat terbatas. Yang kelima ada register indirect addressing, mirip dengan pengamatan tidak langsung tetapi memiliki perbedaan, yaitu file alamat mengacu pada alamat register. Nah, kelebihannya di sini memiliki kualitas yang lebih fleksibel dan kekurangannya terlalu kompleks. Yang keenam itu displacement addressing, merupakan penggabungan kemampuan pengamatan langsung dan pengamatan register tidak langsung. Nah, mode ini memiliki syarat instruksi 2 buah file alamat dan operan beberapa pada alamat A ditambah isi register. Yang pertama itu relative addressing, yaitu register yang direferensi secara implisit adalah program counter atau PC. Yang kedua, base register addressing, yaitu register yang direferensi berisi sebuah alamat memori dan file alamat berisi perpindahan dari alamat itu. Yang ketiga itu indexing, yaitu file alamat referensi alamat memori utama dan register yang direferensi berisi perpindahan positif dari alamat tersebut. Oke. Materi yang ke-8 itu mengenai pengertian arithmetic logic unit, adalah salah satu komponen CPU yang berfungsi menjalankan tugasnya sesuai dengan perangkat dengan perintah dari otak komputer, yakni CPU itu sendiri. Nah, sesuai dengan namanya, perangkat ini lebih berkonsentrasi kepada fungsi aritmetika dan fungsi logika. Aritmetika itu sendiri memiliki fungsi yang mengarah ke operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, tetapi penjumlahan tidak bertanda, dan logika memiliki fungsi digunakan untuk mengoperasikan logika AND, OR, XOR, dan lainnya. Kemudian next, fungsi arithmetic logic unit, karena dibuat khusus untuk proses perhitungan aritmetik, maka arithmetic logic unit melibatkan suatu sirkuit yang disebut adder. Yang pertama itu half adder, merupakan dasar penjumlahan bilangan biner dengan hanya buah bit atau penjumlahan tidak lengkap. Nah, misalnya pengoperasinya adalah A sama dengan 0, B sama dengan 1. Jika dijumlahkan maka hasilnya adalah 0. Yang kedua itu full adder. Proses penjumlahan dua bilangan juga dikonversi terlebih dahulu ke dalam bilangan biner. Masing-masing posisi pada bit dijumlahkan secara cara kerjanya itu hampir sama dengan half adder. Untuk outputnya terdiri atas sum serta bit kelebihannya atau carry out. Yang ketiga itu parallel adder. Rangkaiannya tersusun dari half adder pada bagian last significant bit dan pada bit terdiri dari rangkaian full adder, memiliki proses penjumlahan yang dilakukan mulai dari less significant
bit dan kemudian sampai pada most significant bit. Demikian presentase yang bisa saya tampilkan, penjelasan yang bisa saya jelaskan mengenai format instruksi, mode pengamatan, dan arithmetic logic unit. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.